Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa rasul. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Wa may yashkur fa innama yashkuru nafsi. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, pagi yang sejuk dan yang indah ini kita perlu bersyukur kepada Allah SWT atas segala kenikmatan, atas segala rahmat yang senantiasa Allah berikan pada kita. Dan kita rasakan alhamdulillah pada pagi ini kita dibangunkan dalam keadaan Islam. Alhamdulillah dengan kita dibangunkan dalam keadaan Islam sebagai pertanda kita senantiasa berdiri atas agama Allah, yaitu agama Islam. Masuk diantaranya kita juga tidak lepas daripada apa yang Allah perintahkan, apa yang sunnahkan oleh Rasulullah SAW, melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan kajian yang pada pagi ini kita masih melanjutkan untuk fadilah zikir pagi yang diawali dengan bacaan surat Al-Baqarah ayat 255 yang dikenal dengan ayat kursi yang bagian ketiga. Perlu kita sampaikan ulasan atau iftitah dalam kajian ini ada kisah, ada berita dari sahabat Abu Dar yang pada waktu itu Abu Dar mendatangi Rasulullah yang beliau sedang duduk di masjid. Kemudian Abu Dar ditanya oleh Rasulullah, "Sudahkan kalian sholat?" Kemudian Abu Dar menjawabnya, "Belum." "Sholatlah." Kemudian Abu Dar melaksanakan sholat. Yang dimaksud sholat di sini adalah sholat tahiyatul masjid, karena dia mendatangi Rasulullah sedang duduk di masjid. Kemudian Abu Dar duduk, ditanya oleh Rasulullah, "Sudahkah Abu Dar sholat?" Abu Dar menjawabnya, "Belum ya Rasulullah." "Sholatlah." Kemudian Abu Dar melaksanakan sholat. Sholatnya di sini berarti sholat 2 rakaat. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, setelah Rasulullah SAW merintahkan untuk melaksanakan sholat pada Abu Dar, kemudian Rasulullah bersabda lagi, "Berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang berwujud manusia dan jin." Berikut Abu Dar menanyakan, "Apakah ada ya Rasulullah setan yang berwujud manusia dan jin?" Kemudian Rasulullah menjawabnya, "Ya, ada." Berarti ini kita segala sesuatu dalam kegiatan dimanapun kapanpun indah juga apabila kita senantiasa berlindung kepada Allah dari godaan setan yang berwujud manusia dan jin. Sehingga pada surat An-Nas itu min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita disunahkan untuk berlindung itu. Kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah dijawab oleh Rasulullah, "Ya, ada." Kemudian Abu Dar menanyakan, "Apakah sholat itu ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab,
sholat adalah amalan yang paling utama. Kita ingat bahwa pada suatu kegiatan ibadah sholat ada yang fardu, ada yang sunnah. Yang dimaksud di sini oleh Abu Dar tidak hanya menanyakan masalah fardu, tapi juga diharapkan atau diarahkan pada pertanyaan sholat sunnah yang dimaksud. Sehingga karena baru saja Abu Dar melaksanakan atau disuruh melaksanakan sholat 2 rakaat yang dikatakan sholat tahiyatul masjid. Kemudian kita juga ingat pada sabda Rasulullah bahwa awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa idza salahal amalu sa'iru alam amaluhu wa idza fasadal amalu sa'iru amalu. Yang dimaksud di sini adalah bahwa amalan salat yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Apabila salatnya itu baik, wa idza salaha, apabila bagus, salahal sairu amalu, maka baik pula seluruh amalnya. Berarti akan terpengaruh pada amalan sholat. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, apabila sholatnya itu jelek, faidah fasadat sairu amaluhu. Apabila sholatnya itu tidak baik, berarti jelek, entah itu bolong-bolong, entah itu tidak bagus dalam pelaksanaan ibadah sholatnya, maka ini pun juga mempengaruhi daripada semua amal itu akan juga menjadi jelek. Sehingga dikatakan bahwa segala amal itu adalah tergantung daripada amalan sholatnya. Apabila amalan sholatnya bagus, maka amal-amal yang lain itu akan menjadi bagus pula. Perbuatannya, perkataannya, tutur katanya dan sebagainya akan menjadi baik. Tapi kalau sholatnya aja tidak baik, maka akan mempengaruhi pada amal perbuatannya menjadi tidak baik. Sehingga dikatakan sampai termasuk diantaranya perkataannya, juga amal perbuatan yang lain itu adalah perbuatan yang tidak baik karena pengaruh daripada sholat itu sendiri. Nah, arahan daripada Abu Dar adalah menanyakan sholat ini, sehingga Rasulullah menjawabnya, barang siapa menghendaki boleh mengerjakan sedikit, dan barang siapa menghendaki boleh mengerjakan banyak. Apa diantaranya? Sholat sunnah itu sendiri, baik dimulai dari pagi, mungkin dikatakan sholat syuruk, bisa dikatakan sholat duha, bisa dikatakan sholat qabliyah dan ba'diyah tasahbi sholat fardu. Itulah, mau mengerjakan berapa adalah Rasulullah memberikan kelapangan kepada pelakunya, kepada umatnya, termasuk kita semua. Antaranya bila kita mengerjakan sholat duha, bolehlah 2 rakaat minimal, bisa 4 rakaat, bisa sampai berapa rakaat. Qabla duhur dan ba'da duhur ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Silahkan mana yang dipilih. Ini adalah kelapangan daripada Rasulullah dalam memberikan nilai pahala plus atau lebih di antara pengamalan sholat itu sendiri. Kemudian Abu Dar menanyakan pula, apakah puasa itu ya Rasulullah? Beliau menjawabnya, yaitu suatu kewajiban yang berpahala di sisi Allah dan terdapat tambahan-tambahan pahala di dalamnya. Ini adalah amalan puasa. Kewajiban berarti ini puasa fardu. Puasa yang ditentukan oleh Allah SWT, yaitu pada bulan Ramadan sebanyak 1 bulan. Hanya 1 bulan dalam pelaksanaan puasa fardu atau wajib ini adalah kadangkala 29 hari, kadangkala 30 hari. Kemudian dalam pelaksanaan ibadah puasa ini sendiri memang di samping Allah mewajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa yang sifatnya adalah 1 tahun dilaksanakan
1 bulan oleh umatnya. Ini dikandung makna karena manusia selama 1 tahun adalah banyaklah khilaf, banyaklah kesalahan. Kemudian dalam bulan Ramadan kaum muslimin diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dalam rangka menebus kesalahan-kesalahannya, untuk mohon maghfirah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan dosa. Rasulullah juga bersabda menjanjikan diantaranya, barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan maka akan diampuni dosanya dengan dasar iman wahtisaban ghufirallah, dengan dasar iman dan hanya mencari ridha Allah maka akan diampuni dosanya. Sampai itu puasa adalah amal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala yang akan memperhatikan, yang benar-benar akan mendapatkan perhatian khusus dalam nilai ibadah puasa ini. Seberapa, bagaimana dan sebagainya, Allah yang sangat teliti dalam meneliti hamba-hambanya dalam pelaksanaan ibadah puasa ini. Sehingga Rasulullah bersabda pada hadis kuncinya, inna somali, sungguhnya puasa ini bagiku, maksudnya bagi Allah. Wa inna ajibi, dan saya akan membalasnya dengan cara khusus. Dalam hal ini adalah ada nilai-nilai tambahan dalam pelaksanaan ibadah puasa itu sendiri. Di samping Allah akan berikan maghfirahnya, Allah akan berikan pahala-pahala yang khusus dalam pengamalan ibadah puasa itu. Termasuk diantaranya adalah puasa-puasa sunnah yang di luar bulan Ramadan. Di antaranya bisa puasa Senin dan Kamis, berarti dalam 1 minggu 2 kali. Bisa puasa dalam sebulan pada Yaumul Bid tanggal 13, tanggal 14, 15 setiap bulan, berarti bulan Qamariyah. Ini apabila bisa melaksanakan puasa yang sunnah ini, maka itu terhitung bisa melaksanakan puasa setahun. Jadi 3 hari dalam 1 bulan, 13, 14, 15 bulan itu dihitung puasa 1 tahun oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah juga memberikan batasan diantaranya melaksanakan puasa-puasa yang lain. Ya, puasa-puasa yang lain bisa puasa pada tanggal 10 Muharram, bisa pada tanggal 9 Dzulhijjah, berarti puasa Arafah itu. Kemudian ada puasa Rajab dan lain-lain, yang sebetulnya kalau dikerjakan ini tergantung daripada mau mengamalkan banyak atau mau mengamalkan sedikit. Itu tergantung daripada manusia itu sendiri, pada kita sendiri. Itulah yang dikatakan puasa adalah suatu kewajiban. Kalau tadi kewajiban itu berarti puasa fardu, tapi di luar fardu itu juga diserahkan pada umatnya, termasuk kita semua ini. Karena ada nilai pahala lebih dari Allah yang diberikan. Di samping Allah memberikan maghfirah, menambahkan dengan pahala yang lebih. Kemudian oleh Abu Dar juga bertanya lagi, lalu apa yang dimaksud dengan sedekah itu ya Rasulullah? Beliau menjawabnya, yaitu suatu ibadah yang nilai pahalanya dilipat gandakan. Jadi sedekah itu adalah nilai ibadah yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping pahala ada yang dilipat gandakan sebelum mendapat pahala. Itu yang dikatakan sedekah. Maksudnya kalau pahala itu diperoleh di besok di akhirat, tapi kalau dilipat gandakan sebelum di akhirat adalah di dunia ini dilipat gandakan. Pasti Allah akan melipat gandakan dengan sedekah itu sendiri. Di mana Allah
Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbilatin mi'atu habbah. Wallahu yudhi'u liman yasha wallahu wasi'un alim. Kata yang terakhir adalah Allah melipat gandakan dan Allah maha luas. Berikan satu pemberian ini adalah maha luas. Melipat gandakan di dunia berarti apa yang dikeluarkan itu, harta yang di dunia itu tidak akan habis, tidak akan cures, tidak akan bangkrut karena mengeluarkan sedekahnya. Kemudian di akhirat otomatis mendapatkan suatu nilai pahala. Bahkan 10 kali setiap diumpamakan satu gabah, satu biji itu dilipat gandakan menjadi 10 dan 10 akan dilipat menjadi 100. Berarti kalau satu biji atau satu gabah itu akan bernilai pahalanya sampai 700 pahala di hadapan Allah SWT besok di akhirat. Kalau di dunia pasti Allah menjamin tidak akan bangkrut apa yang dikeluarkan itu. Sedekahnya itu tidak akan habis, tidak akan cures, tidak akan berkekurangan. Tapi Allah menambah dan menambah. Itulah sedekah yang dimaksudkan dalam sabda Rasulullah ini. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Abu Dar. Ada penjelasan sedikit masalah bukan dengan sedekah itu. Selanjutnya aku tanyakan, lalu mana di antara sedekah itu yang lebih baik? Ada kelanjutannya, pertanyaan daripada Abu Dar setelah menanyakan apa sedekah itu. Sedekah adalah ibadah yang nilai pahalanya dilipat gandakan. Kemudian setelah diterangkan, kemudian Abu Dar menanyakan, kemudian sedekah yang manakah yang lebih utama? Rasulullah menjawabnya, sedekah atau sedekah yang bagi orang yang memiliki sedikit tapi tetap mengeluarkan sedekah itu yang paling hebat, paling utama, paling bagus. Jadi mempunyai rezeki sedikit, mengeluarkannya dengan ikhlas, mengeluarkannya dengan tulusnya, dengan dasar keimanan dan ihtisab pada Allah, dengan iman dan hanya mencari atau mengharap ridha Allah. Ini sangat-sangat luar biasa. Ini yang paling utama. Jadi sekali lagi, punya harta yang sedikit, kemudian bahkan rela mengeluarkan sedekahnya, ini yang paling utama. Kemudian yang kedua, Rasulullah menjawabnya dengan sabdanya, kemudian mengeluarkan sedekah kepada fakir miskin secara sembunyi-sembunyi, berarti secara rahasia, tidak harus orang lain itu diberitahu. Orang yang tidak menerima maksudnya tidak usah diberitahu, maksudnya secara sembunyi-sembunyi, tidak pamer, tidak riak, itu yang dimaksud. Jadi sedekah yang diberikan secara sembunyi-sembunyi kepada orang miskin. Ya, Abu Dar masih menanyakan lagi pada Rasulullah, menanyakan lagi, siapakah Nabi yang paling pertama? Beliau menjawabnya adalah Nabi Adam. Kemudian dilanjutkan pula percakapan Abu Dar dan Rasulullah. Beliau menjawabnya, samping Nabi Adam adalah Nabi yang pertama, bagaimana ia itu? Maksudnya menanyakan keadaan Adam. Bagaimana Adam itu? Kemudian Rasulullah menjawabnya, Adam adalah Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah SWT. Iya. Bagaimana ia? Oleh Abu Dar menanyakan. Rasulullah menjawabnya, beliau adalah Nabi yang diajak bicara secara langsung oleh Allah SWT. Ya Rasulullah, berapa Rasul jumlahnya, atau berapa jumlah Rasul yang ada? Kemudian Rasulullah pada awalnya menyampaikan jumlahnya 313 lebih. Kemudian hari lain sabda Rasul mengungkapkan 315 nabi. Berarti oleh Rasulullah
menyempurnakan sabda yang pertama adalah 313 lebih ini, kemudian berikutnya disempurnakan bahwa jumlah Rasul adalah 315. Ini boleh Rasulullah menutup, maksudnya menyampaikan jumlahnya adalah 315. Tempo hari 313 lebih. Kata lebih ini adalah kemudian disempurnakan 2, berarti tambah 13 tambah 2 berarti 15. Jumlahnya Rasul adalah 315. Hanya perlu kita ketahui bahwa Rasul yang tersebut atau yang disebutkan dalam Al-Quran adalah jumlahnya adalah 10 yang dikenal oleh sejarah selama dalam pendidikan pembelajaran di sekolah-sekolah. Ini adalah jumlahnya 10. Yang lain adalah tidak disebutkan. Maaf. Jumlahnya adalah 25 karena ini 25 itu tergolong nabi dan rasul. Tidak hanya jumlah rasul tapi nabi dan rasul ada 25 yang dikenal dalam Al-Qur'an, yang disebutkan dalam Al-Qur'an sini. Sahabatku yang dirahmati Allah SWT, kemudian Rasulullah menjawabnya dengan ketegasan tadi, berarti jumlahnya 315. Kemudian Abu Dar menanyakan, ayat Al-Quran mana yang paling utama yang diturunkan kepadamu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah pun menjawab dengan ayat kursi. Pada hadis sebelumnya juga dikatakan ayat kursi adalah termasuk ayat yang paling utama, yaitu karena ya di dalamnya ayat kursi itu bertuhan atau berilahiyah ada hanya pada yang wahdah, yang satu, sehingga Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Disinilah Allah tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang maha hidup yang berdiri sendiri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia tidak kantuk dan juga tidak tidur. Nanti di akhir ayat itu Allah tidak keberatan dalam memelihara makhluknya. Terakhir ayat. Nah, yang ini ada di samping ayat kursi disebutkan oleh Rasulullah sebagai ayat yang paling utama karena fadilahnya cukuplah banyak. Nah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Tuh, Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya Sahih Bukhari pada bab Fadilatul Al-Quran, itu keutamaan Al-Quran, dan juga dalam bab Al-Wakalah. Wakalah berarti mewakilkan atau memberi tugas. Dari Abu Hurairah menceritakan, wakalni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdi zakati Ramadan fa'atani ati fajala yasu minat ta'ami fa'akhadtuhu wa qultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala da'ni fa inni muhtajun wa alayyi niyalun wali hajatun syadidah qala fa khallaitu anhu fa asbahtu fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah ma fa'ala asiruka al-bariha qala qultu ya Rasulullah saka hajatun syadidatan wa iyalan. Kamu ulang. Syaka ya Rasulullah syaka hajatun syadidatun wa iyalun. Farahimtuhu silah. Ola amma innahu qad kadzabaka wa sayauд. Farafta annahu sayaudu liqauli Rasulillah innahu sayaudu. Farasattuhu faja'a basu minat ta'am fa'ghadatuhu faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala da'ni fa inni muhtajun wa alayya iyalun la a'udu
Farahimtuhu sabilau fa asbahtu faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, ma fala asilkal barihah. Qultu ya Rasulullah, saka hajatun wa iyaran. Farahimtuhu fakhlaitu sabilahu qala ama innahu qad kadabaka wa sayaudu fa farasadtuhu as-salisah faja'a yahsu minat ta'am fakhadhu faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadha akhiru salasati marrat annaka tazumu annaka la na'ud. Hadisnya sangat panjang, kita langsung ambil pada inti poin terjemahan. Rasulullah pernah memberikan tugas kepadaku, berarti kepada Abu Hurairah, untuk menjaga zakat bulan Ramadan. Lalu ada seorang yang mendatangiku seraya meraup makanan. Maka aku pun segera menangkapnya seraya kutanyakan. Kukatakan pada dia, akan aku laporkan kamu kepada Rasulullah. Orang itu berkata, biarkanlah aku mengambilnya. Sesungguhnya aku membutuhkannya. Untuk menanggung keluargaku yang banyak, dan aku punya keperluan yang sangat mendesak. Itu jawaban orang yang meraup makanan, yaitu zakat bulan Ramadan. Jawabannya setelah ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah melanjutkan ceritanya. Kemudian aku pun membiarkannya hingga pada keesokan harinya. Sowan di hadapan Rasulullah SAW menceritakan kejadian yang semacam itu. Abu Hurairah mengatakan pada Rasulullah apa yang sudah terjadi pada malam hari adalah Abu Hurairah menceritakannya. Di antaranya setelah Rasulullah berikan kewajiban pada Abu Hurairah untuk menjaga zakat Ramadan, kemudian ada seorang yang meraup makanan, kemudian ditangkapnya, kemudian setelah menangkap ditanya oleh Abu Hurairah. Dia menjawabnya karena dia punya kebutuhan yang banyak, yaitu kebutuhan keluarga yang banyak dan kebutuhan yang sangat mendesak. Kemudian Abu Hurairah melepaskannya. Kemudian Rasulullah bersabda, ia bohong dan ia akan kembali lagi. Ternyata pada hari malam berikutnya sampai ketiga kali juga seperti itu. Setelah itu kemudian berarti hari malam yang kedua datang lagi, dia bohong. Hari yang pertama katanya tidak akan kembali lagi, tapi kenyataan malam hari yang kedua dia datang lagi. Demikian pula pada malam hari yang ketiga. Semuanya juga dilaporkan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW. Kemudian sabda Rasulullah, sungguhnya ia telah membohongimu dan akan kembali. Aku tahu bahwa orang itu akan kembali lagi berdasarkan sabda Rasulullah, bahwa ia akan kembali. Kemudian aku pun mengintainya kembali. Jadi setiap dua malam berikutnya juga mengintai pada dasar sabda Rasulullah yang dia itu akan kembali. Berarti dia bohong. Kemudian ternyata ia datang dan meraup makanan lagi. Lalu aku menangkapnya kembali dan kuatakan, akan aku laporkan engkau kepada Rasulullah. Maka orang itu pun berujar, biarkanlah aku mengambilnya. Sungguhnya aku benar-benar terdesak oleh kebutuhan. Itu jawaban orang yang meraup makanan. Aku tidak benar-benar terdesak oleh kebutuhan dan tanggungan keluargaku. Aku tidak akan kembali. Ini jawaban yang kedua setelah ditangkapnya. Ini jawabannya. Kemudian kenyataan hari yang ketiga dia juga kembali lagi. Itu pun kemudian Abu Hurairah juga akan melaporkan. Katakan, hai Abu Hurairah, apa yang dikerjakan oleh tawanmu tadi malam? Katakan ya Rasulullah, ia mengadukan kebutuhannya yang sangat mendesak dan keluarganya yang sangat banyak. Maka aku pun merasa kasihan kepadanya. Jadi merengek-rengek mengatakan
keluarganya banyak, kemudian kebutuhan yang sangat mendesak, kemudian Abu Hurairah pun merasa kasihan sehingga juga melepaskan pada hari keduanya. Lalu yang ketiga juga begitu, dan inilah adalah ketiga kalinya setelah dia nyatakan hari yang kedua tidak akan kembali, nyatanya dia kembali lagi. Dan engkau telah berjanji untuk tidak kembali, ternyata engkau masih kembali. Kemudian orang itu bertutur, lepaskanlah aku. Aku akan mengajari kamu beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberikan manfaat kepadamu. Ini jawaban orang yang meraup. Makanan zakat bulan Ramadan sampai 3 kali. Setelah dilepaskan, apakah kalimat-kalimat itu? Abu Hurairah menanyakan. Maka ia menjawab, apabila engkau hendak beranjak tidur, maka bacalah ayat kursi. Jadi orang itu malah mengajarkan agar dia selamat, agar dia tidak digoda oleh makhluk manusia jin, ya, jin yang berbentuk manusia dan juga berbentuk jin. Ini adalah oleh orang tersebut, ini terus terang ini adalah termasuk makhluk jin, ya. Sehingga mengajarkan sebelum tidur bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum, dan seterusnya. Niscaya akan senantiasa ada pada perlindungan Allah. Inilah pengajaran yang diajarkan oleh Allah SWT melalui makhluknya yang jin yang meraup atau mengambil makanan 3 malam berturut-turut. Kemudian kalau begitu dengan kata-kata ini, setelah pagi hari tiba yang terakhir, maka aku pun membebaskan orang itu. Dan pada saat pagi harinya Rasulullah juga bersabda kepadaku, apa yang dikerjakan oleh tawanmu tadi malam? Katakan, ya Rasulullah, orang itu telah mengajariku beberapa kalimat. Berarti hari yang ketiga mengisahkan pada Abu Hurairah menceritakan kepada Rasulullah, tawan itu telah mengajarkan ayat yang intinya agar terlindung oleh Allah SWT dengan bacaan Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum tadi. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang maha hidup dan mengurus, tidak intinya mengurus makhluknya. Niscaya akan senantiasa ada pada perlindungan Allah bagimu, dan engkau tidak akan didatangi setan hingga pagi hari tiba. Nah, ini fadilah daripada ayat kursi apabila dibaca sebelum tidur adalah tidak akan didatangi makhluk yang jahat dari jin ataupun setan hingga pagi hari. Ini akhir-akhir daripada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya ia telah berkata benar. Jadi tadi yang mencuri atau mengambil makanan tadi mengajari ayat kursi itu seperti itu, dia akan terlepas atau terbebas dari godaan makhluk yang jelek, yang jahat, yang juga dikatakan adalah tidak karena dia menggoda atau menjerumuskan kepada kebanyakan manusia, tapi dia akan menjauh, tidak akan menggoda karena bacaan ayat kursi itu. Ya, sampai pagi hari semalam suntuk, begitu tidur tidak akan digoda oleh jin, setan dan jin. Itu. Kemudian Rasulullah mengatakan orang itu berkata benar. Berarti yakin dengan bacaan ayat kursi kita imani. Setiap kali akan kita tidur baca ayat kursi itu. Kemudian padahal dia seorang pendusta. Tadi kan dikatakan dari awal dia tidak akan kembali untuk meraup makanan, tapi hari malam keduanya juga mengambil lagi ketika menumpang. Meskipun seorang pendusta, tapi karena dia berkata benar, oleh Rasulullah menguatkan dia benar.
apa yang disampaikan, yaitu agar berlindung pada Allah, kemudian membaca ayat kursi itu. Kemudian siapakah yang ajak bicara selama 3 malam tersebut? Tahukah kamu, Abu Hurairah? Tidak. Kemudian Rasul bersabda, ia adalah syaitan. Jadi syaitan itu tukang pendusta. Tapi dia mengajarkan hal ini adalah benar, dan syaitan akan dikalahkan oleh bacaan ayat kursi itu sendiri. Ini adalah pendusta mengajarkan kebenaran tapi juga benar karena dia takut dengan bacaan ayat kursi. Itu. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mualak dengan ungkapan yang pasti, berarti ini benar. Meskipun sekali lagi yang mengajarkan ini setan. Sebagaimana setan apabila mendengar suara adzan, dia mengabarkan dia juga pontang-panting ketakutan, lari dengan cepatnya sambil berguling-guling berjatuhan karena mendengar suara adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dan terusnya. Ini pun dari yang memberikan penjelasan juga dari setan sendiri. Apabila mendengar suara adzan juga takut, mendengar suara bacaan ayat kursi dia takut, menjauh dan tidak mendekat. Nah, inilah keutamaan daripada ayat ayat kursi ini sendiri. Kemudian hadis yang lain yang menjelaskan bahwa ayat ini mengandung nama Allah yang paling agung diriwayatkan Imam Ahmad dari Asma binti Yazid. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda mengenai 2 ayat ini, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan terusnya sampai nanti pada inna fima ismunillah azim. Itu yang, dan ayat yang lain alif lam mim pada surat Ali Imran 1 sampai 2. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini juga sama intinya. Ayat ini menjelaskan untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sama-sama Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ia maha hidup, kekal, lagi terus menerus mengurus makhluknya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa pada kegiatan pagi ini habis subuh pagi ini sampai penjelasan tentang ayat kursi yang pada dasarnya juga menjelaskan masalah sholat, masalah puasa, masalah sedekah, dan termasuk adalah diantaranya amalan yang bagus yang apabila dilaksanakan sebelum tidur semalam suntuk tidak akan didatang oleh setan dan jin sebagai penggoda manusia. Selamat untuk saudara-saudaraku mengerjakan, melaksanakan agar kita juga benar. Di samping bernilai ibadah, 1 huruf adalah 10 kebagusan yang Allah SWT, maka akan terselamatkan dari godaan-godaan setan ataupun jin, karena kita senantiasa bersandar pada Allah, minta perlindungan kepada Allah SWT. Dan demikian pula kalau pagi hari juga disunahkan untuk mengamalkan ayat kursi ini sehingga insya Allah dalam 1 hari terselamatkan dari godaan dan bisikan-bisikan setan. Karena dengan iman dan iktisad mencari ridha Allah SWT dengan membaca ayat kursi, dan nanti ada lanjutan-lanjutan surat-surat yang lain yang sehingga dengan amalan-amalan yang disunahkan oleh Rasulullah itu akan terselamatkan dirinya, jiwanya, pikirannya, hatinya dari bisikan-bisikan ataupun godaan setan hingga petang tiba. Apabila kita pagi hari mengamalkan ayat kursi ini, kemudian 1 hari itu akan terselamatkan hingga pada petang tiba, berarti sore hari. Kemudian sore hari mengamalkan ayat kursi ini, terselamatkan dari godaan setan dan jin hingga pagi hari. Demikian seterusnya dan terusnya. Maka besok akan kita lanjutkan untuk itu keterangan atau penjelasan pada ayat kursi, dilanjutkan dengan surat-surat yang lain, dan nanti kita juga akan melanjutkan amalan-amalan sunnah di samping pada ayat-ayat dan surat-surat yang disunahkan oleh Rasulullah.
Semoga berbahagia di akhirat dan juga di dunia ini. Amin. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.